Hello Sobat Sarastia, welcome back here with me Miss Dia and Dan saya Mas Indro. oke, nah Mas Indro kita udah lama banget ya kemarin ada jeda kita nggak live ya Mas ya? Jedanya lumayan lama, Miss. Kita Iya. udah kurang lebih hampir 2 bulan kayaknya, Oh Miss, iya, kita nggak kadarullah ketemu. kemarin memang ada terkendala di kesehatan juga ya, Iya, dari kemarin masalah sebelumnya ya. kesehatan, Iya, tapi insya Allah hari ini kita siap untuk berbagi ya sharing. ilmu dengan teman-teman Sobat Iya, Sarastia oke sekalian. siap. Pembahasannya masih tetap sama ya Mas, masih tentang Gen Z ya. Betul, karena topik Gen Z ini cukup luas, Miss. Jadi kalau kita breakdown itu, kalau kita kulitin itu pastinya ini bakal menarik nih. Banyak dan berlapis-lapis Betul tuh, dan apalagi ini jadi hot issue di iya. kalangan business owner, Iya, bahkan, orang-orang Gen milenial dan juga Gen X. oke. Ini soalnya juga Gen Z ini kan emang udah mulai masuk di level-level staff, udah bahkan masuk level manager. Mungkin ada beberapa juga karena Gen Z ini sangat open minded dan sangat berani juga mencoba hal baru, bahkan jadi para business owner juga kan mereka kayak gitu. Iya, betul. Wow, oke. Oke Mas Indro, jadi topik kita hari ini itu terkait dengan bagaimana sih cara merangkul Gen Z di lingkungan kerja Betul, agar Gen Z itu bisa engage, yes. bisa proaktif dan partisipatif, kayak gitu. Jadi kita bahasannya nanti tentang itu ya, Mas, ya? Oke, ini Oke. melanjutkan dari bahasan kita yang pertama Iya, kemarin nih. kalau kemarin kan mungkin kita bahas tentang konsepnya dan juga referensi penelitian-penelitiannya tentang karakteristik Gen Z ini ya. Kalau mungkin Yes, betul. untuk pembahasan sekarang kayaknya kita perlu real konteks atau real example mungkin dari studi kasusnya, dari pengalaman Mas Indro langsung, atau mungkin realita-realita yang Mas Indro temukan di lapangannya seperti apa Oh, ya? iya, Miss. Sebagai perwakilannya Gen Z. Yes, by the way, Miss, Kenapa? kan kalau hari ini kan topik kita kan banyak ke studi kasus nyata nih. Oh iya. Gen Z itu pasti sukanya diceritain, Oh Miss. Makanya didongengin. kalau kita Oh I ngobrolin see. studi kasus nyata, pasti, wah, apa nih, Kena nih cerita ya? gimana nih Oh kita I nih. Kalau kemarin see. kan kita lebih ke Konsep ya, metodologinya ya, betul atau betul, metode teorinya lah teknis gitu lah. ya, betul Oke, betul. betul. Oke, nanti berarti kalau ceritanya sama, berarti kayak, "Oh relate banget nih, aku juga kayak gitu ya?" Iya, betul, betul banget. Oke, siap siap. Nah, Mas Indro, menurut Mas Indro, jadi kan banyak ya, ini based on karena Mas Indro juga kan lumayan sering, eee, in-house training juga, jadi ke Yes. perusahaan-perusahaan juga untuk memberikan, training-training, pelatihan-pelatihan kayak gitu, Oke, dan ada beberapa keluhan atau mungkin penuturan gitu ya bahasanya, oke. tentang Gen Z ini tuh yang merasa itu mereka tuh kurang inisiatif. Jadi, apakah benar mereka tuh sebenarnya tidak mau terlibat atau lingkungannya itu tuh yang belum mengundang mereka? Kira-kira kalau dari perspektif generalnya di Mas Indro terkait dengan statement atau, sentimen gitu bahasanya Oke, Gen Z senti yang tidak inisiatif, ini kira-kira apa sih Mas? Kalau kita coba kalau bedah. menurut saya, Miss, ya, saya agak kurang setuju sih dengan statement seperti itu. Oke, berarti sebenarnya Gen Z ini menurut Mas Indro Kalau menurut saya sih, kita itu sebetulnya punya inisiatif yang tinggi, Miss. oke. Tapi, ada Oh tapinya ada ini, tapinya nih, Miss. ini berlapis-lapis Nah, tapinya nih. tapinya kenapa nih? Kenapa? Faktor pertama adalah lingkungan, Miss. Lingkungan. Yes. Kenapa dengan lingkungannya, Mas? Karena gini, Miss, kita itu sebagai Gen Z ya, pasti kita beradaptasi, itu kita mengenali lingkungannya dulu, Miss. Oke. Apakah lingkungan itu mendukung kita untuk bisa mengungkapkan ide-ide atau pendapat Oh, I kita, kemudian see. apakah lingkungan itu bisa bermanfaat dan juga memunculkan ide-ide kita untuk belajar hal baru, Mmm. atau malah lingkungan itu menjadi judgement kita. Oh, Akhirnya kita mau melakukan aksi atau inisiatif, kita jadinya merasa, takut. tertekan atau takut Oh, untuk I mengeksplor see. hal-hal baru, kayak Oke, gitu. berarti Gen Z ini sangat observatif ya? Jadi sebelum action mereka observe dulu nih, ini aman nggak ya kalau ngemeng ide di sini? Yes, Atau betul. nanti kalau salah ini kalau ada yang salah dimarahin nggak ya? Atau bakal diapa-apain nggak ya? Atau kalau salah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau nanti udah lihat situasi lingkungannya, lingkungan yang mendukung Gen Z untuk berpartisipasi aktif, berinisiatif itu lingkungan yang kayak gimana sih, Mas? Kalau menurut saya, Miss, berdasarkan studi kasus, saya kan sering tanya-tanya nih, terutama ke anak-anak yang mau masuk ke tim baru nih di Oh, Sarastia iya, nih. oke oke. Nah, pastinya kan pertanyaan Mas Indro itu pasti sama, "Kamu itu tipikal orang yang suka Oh, berinisiatif untuk membuka diri atau men-challenge dirimu mhm. sendiri untuk mengenali lingkunganmu,
atau menunggu dulu ada trigger-nya nih, Oh, I supaya, see. "Oh ternyata lingkungan ini cocok nih buat aku nih, buat bertumbuh, buat aku bisa mengungkapkan ide-ideku." Nah, lingkungan yang dimaksud Gen Z ini adalah lingkungan yang bisa mengerti dia nih, khususnya mengerti dalam artian pendapatnya didengerin, Mmm, terus dia dilibatkan dalam skala kepentingan yang membutuhkan keputusan bersama dengan tim, sehingga mmm. dia tidak merasa dikucilkan di Oh, dalam tim I itu, see. kayak gitu. Oke, berarti berarti di awal memang udah kalau dari Mas Indo sendiri treatment-nya ke teman-teman yang ingin bergabung entah di PKL ataupun magang, Yes. itu memang udah ditanya dulu ya dari personal opinion-nya tentang cara mereka beradaptasi itu seperti apa. Untuk jawabannya kadang-kadang pada saat wawancara itu seperti apa, Mas? Bervariasi nggak? Ada nggak yang memang tipe orang yang santai aja, yang inisiatif atau yang memang yang tipe-tipe yang introvert mungkin yang Oke. harus disimulasi dulu, mereka gimana biasanya jawaban teman-teman? Kalau dari rata-rata yang kita hadapin nih, itu 60% itu teman-teman itu perlu beradaptasi dan mengenali dulu nih, Oke. lingkungannya seperti apa. Kalau sisanya itu mah enjoy-enjoy aja. Mmm, Saya bisa ditempatkan di di sini mana aja, aja Mas. gitu ya? Yang penting ada teman ngobrolnya mah Oh, I santai kita. see. Oh, Tapi ada oke. beberapa anak itu yang perlu, "Wih, gimana ya lingkungannya? Apakah di lingkungan ini aku bisa bertumbuh nih? Apakah ide-ideku nanti bisa diterima dan didengerin nggak ya?" Oke. Gitu. Apalagi kan teman-teman yang mungkin yang Mas Indo wawancarai itu kan mewakili ya Gen Z yang Gen Z banget karena kan Iya, betul. anak-anak SMK SMK sama yang kuliah semester let's say semester 6-an ya? semester 5 6 Iya, 7 itu masih Gen Z banget kan? sangat Gen Z sekali. Iya ya, kadar Gen Z-nya masih tinggi gitu Masih tinggi, bahasanya, Miss, kayak gitu. tinggi banget. Karena mereka juga masih belum terpapar sama dunia kerja, jadi masih idealis Gen Z-nya yang memang masih ya kalau di sekolah kan masih belum ada tuntutan yang signifikan ya selain Iya, belajar, ngerjain PR, kayak gitu. yes, setuju. Nah, kayak gitu. Dan ternyata memang dari penuturan mereka ketika mereka beradaptasi ketika kan kalau mereka PKL atau magang kan mereka ada perubahan lingkungan tuh bahasanya. Yes, Kalau di betul. sekolah kan mungkin biasalah ada guru sama teman-teman sekolah banyak. Iya, Sementara di lingkungan kerja bisa jadi nanti mereka bakal bersosialisasi dengan mungkin para staf, di perusahaannya atau yes, organisasinya betul. atau mungkin mereka bersosialisasi dengan teman-teman PKL yang lain atau yang magang yang lain ya, Mas, ya? Yes, betul. Dan ini, Oke. Miss, ada fakta unik, Miss. Apa itu? Fakta uniknya adalah Gen Z itu kebanyakan itu mau masuk dunia kerja itu takut, Miss. Takut, kenapa takut? Nah, takutnya itu karena itu tadi, lingkungannya cocok nggak ya? Karena kan kalau kita Oh, ngomongin lingkungan ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman kita, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu mereka merasanya, wah tekanannya di dunia kerja nih, mmm, pressure-nya tinggi nih. betul, Wah, kira-kira kayaknya aku bisa nggak ya berkembang di situ? oke, Kira-kira kalau aku misalkan nggak punya potensi, misalkan potensi atau skill yang bisa membantu di lingkungan organisasi itu, apakah mereka nih, orang-orang atasanku nih, mhm. apakah mereka masih bisa nerima aku nggak Oh, ya? iya benar. Akhirnya dari situ timbullah overthinking, Miss, Overthinking ya? betul. Jadi overthinking akhirnya jadi takut gitu buat mencoba Iya, itu gitu ya? salah satu faktor alasannya di situ, Miss. Oke. Kalau untuk dari Mas Indro sendiri, kalau kita mungkin nih ya mengklasifikasi let's say di Sarasia sendiri, kalau untuk Gen Z itu mereka tuh sebenarnya lebih sering aktif atau pasif? Kalau fenomena yang terjadi, Miss, ya, Hmm. awal-awal itu pasif dulu, Oh, Miss. awal-awal tuh pasti berapa lama tuh masih pura-pura baiknya tuh? Pura-pura baiknya itu kita biasanya kurang lebih Jaim ya, masih jaim ya, masih jaga image malu-malu ya? itu satu satu bulan lah, Oh, Mas. 1 bulan tuh 1 bulan. masih masih pakai ini ya, casing yang pura-pura jaim, yang Iya, Miss. permisi-permisi gitu ya? Masih masih istilahnya masih belum menunjukkan topeng aslinya, Miss. Berarti itu masih fase observasi ya Masih posisinya? Oh, observasi, masih Miss, observasi ternyata betul. kalau 1 bulanan. Tapi lewat 1 bulan Lewat 1 bulan ini udah mulai keluar keluar sifat warna aslinya aslinya ini, ya, Miss. keluar ya? Keluar, wah ternyata ternyata dulu awal-awal kenal perasaan anak ini diem deh, si A Iya. diem deh, kok tiba-tiba, wah ternyata sifat aslinya keluar, kayak gini nih anaknya nih. Ada nggak Mas contoh yang ekstrim gitu yang awal-awal tuh diem, yang ternyata setelah 1 bulan tuh ternyata ya ampun tingkah aslinya tuh begitu? Ada, Miss, kalau kalau misalkan anak ini di-trigger, misalkan nih, awalnya diem nih, Hmm. terus ada salah satu anak nih yang trigger dia Oh iya, buat sering ngomong, sering iya, bercanda, akhirnya lambat laun dia keluar, Miss, betul. sifat aslinya, "Oh ternyata Iya, temenku temenku kayak bisa kayak gini loh, betul. berarti aku
harusnya bisa dong kayak gini Iya. dong, Kayaknya Miss gitu. dia pernah inget ada anak PKL Dama ya? Betul, Dama itu awalnya kan diem banget, diem Miss, banget, betul. ternyata setelah 1 bulan kocak kan anaknya, Kocak anaknya, sangat Miss, kocak banget malah gitu. betul. Jadi Jadi ternyata 1 bulan kontras itu banget, Miss, sa perubahannya. iya makanya nggak nyangka, cuman dari awal memang ke-notice mukanya tuh kayak muka-muka kocak, cuman ini awal-awal nih settingan-nya emang nggak kayak diem, "Iya Miss," kayak mukanya flat aja, ternyata setelah itu kan akhirnya mungkin setelah observasi akhirnya mulai nih dia mengeluarkan tingkah aslinya, yang aslinya emang kocak kan, Iya, gitu. Miss, langsung keluar tuh sifat aslinya tuh. Iya, jadi ternyata memang bener ya kalau mereka di awal-awal bergabung itu Gen Z punya kecenderungan untuk pasif karena mereka memang lagi masa observasi gitu bahasanya ya. Sangat betul Ya, sekali tuh, tapi Miss. kalau nanti udah lihat, oh situasinya udah oke nih, jadi mereka bisa perlahan mengeluarkan sifat aslinya ya? Iya, Oke.